Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kalau kamu percaya dia, kamu selamat. Pilihan lain apa? Kalau orang tidak percaya, ya pilihan lain pasti menjadi tidak percaya. Entah dia tidak percaya itu bisa di dalam bentuk membenci, tapi bisa juga dalam bentuk acuh tak acuh. Tapi acuh tak acuh pun itu tetap tidak percaya. Ya, jadi ayat-ayat seperti Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Artinya Allah hanya menyediakan satu jalan keselamatan. Seperti tadi pagi saya khotbah ya, banjir Nuh yang besar, air bah itu. Tuhan hanya kasih satu jalan keselamatan, yaitu Batra. Artinya pilihannya hanya dua, lu naik di atas Batra, lu selamat. Lu tidak di dalam Batra, lu binasa. Lu tidak ada pilihan lain di mana lu di luar Batra tapi selamat. Karena masalahnya air bah tutup sampai atas semua dan binasalah segala yang hidup. Nah, karena Tuhan hanya memberikan satu jalan itulah, maka kita bisa lihat bahwa pilihannya akhirnya hanya menjadi dua. Dan ya, kalau kita lihat di Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan, dan sekarang mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan mengisi kami lagi dengan firman Tuhan, makin hari makin mengerti, jauhkan dari rasa bosan terhadap firman-Mu, tapi selalu punya kerinduan kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan menuntun kami sementara kami belajar, akal budi pikiran supaya kami mengerti, hati yang terbuka kepada firman Tuhan, menyambut kebenaran-kebenaran yang baru, dan kami melakukan pesan-pesan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom semua. Kita masih mau melanjutkan pelajaran kita dari surat 1 Petrus, ya. Dan ini adalah bagian yang ke-14 dari surat 1 Petrus, dan saya akan bahas di dalam tema batu mahal, batu sentuhan, dan batu sandungan. Teks kita akan sampai pada 1 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8. Bunyinya begini: karena itu bagi kamu yang percaya dia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan juga telah menjadi batu sentuhan, dan juga suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, kalau masih ingat pembahasan kita sebelumnya, kita membahasnya begini, bahwa kita semua itu sedang dipanggil oleh Tuhan untuk membangun suatu rumah rohani, bukan rumah jasmani. Kalau rumah jasmani itu yaitu bangunan gereja begini, tapi kita membangun sebuah bangunan atau suatu rumah rohani. Rumah rohani itu Tuhan Allah sendiri yang mendirikannya, lalu Tuhan Yesus Kristus menjadi batu penjurunya, lalu kita semua ini menjadi semacam batu batanya untuk membangun suatu bangunan. Tapi Kristusnya itu menjadi dasarnya. Kristus itu adalah fondasinya, ya, di mana dia menjadi batu penjuru. Ya, itulah sebabnya di ayat 6 dibilang, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi Yesus itu batu penjuru kita, ya. Nah, jadi sebenarnya ayat 4 sampai ayat 6 dari bacaan ini itu mau menyoroti posisi Kristus sebagai batu penjuru, di mana di atas dia semua rumah rohani itu dibangun, ya. Tapi sekarang di ayat 8 Petrus lalu menunjukkan kontrasnya antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi dengan kata lain begini, bahwa Kristus ada sebagai batu penjuru, itu pasti akan menghasilkan dua respon. Ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Di dalam Kristus atau di hadapan Kristus tidak ada posisi netral. Kalau Kristus berdiri di muka kamu, kamu hanya punya dua pilihan. Kamu percaya dia
atau kamu tidak percaya dia. Itu saja. Tidak ada posisi netral di mana ya saya juga tidak percaya tapi juga tidak menolak. Tidak bisa. Kamu hanya bisa percaya dan bisa menolak. Nah, jadi Kristus itu batu penjurunya, dan di depan batu penjuru itulah semua orang harus memilih untuk percaya dan tidak percaya, dan respon yang berbeda akan menghasilkan output atau akhir yang berbeda. Ada seorang penafsir namanya Edwin Clowney, dia bilang Kristus adalah batu ujian manusia yang besar. Melalui kontak dengan dia, mereka yang berharga ditemukan dan mereka yang jahat dibedakan. Nah, kalau begitu, di hadapan Kristus sang batu penjuru, kita mau melihat respon orang dan hasilnya bagaimana. Pertama, mari kita lihat orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kalau untuk orang yang percaya kepada Kristus, apa jadinya Kristus bagi mereka? Ayat 7 bilang begini, karena itu bagi kamu yang percaya dia mahal. Berarti bagi orang percaya Kristus itu mahal. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kata mahal itu time. Dan time itu bukan hanya soal mahal, tapi bisa berarti berharga, bernilai, berkehormatan, berkemuliaan. Itu arti dari time itu. Dan saya beri contoh, misalnya ketika dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dibilang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kata harga itu dari time. Maka di sini sebenarnya Alkitab Indonesia hanya bilang sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas, tapi tidak dikasih tahu harga berapa. Tapi dari kata Yunani yang dipakai di sini time, sebab kamu telah dibeli dan harganya yang begitu mahal telah lunas dibayar. Mestinya maknanya begitu. Tapi kata time ini juga dipakai dalam Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan time. Di situ diterjemahkan hormat. Maka di sini mahal di sini bukan hanya berarti dia mahal secara nilai harga seperti kita beli barang, tapi maksudnya dia itu sangat berharga, sangat bernilai, sangat-sangat berkehormatan. Saya kasih contoh begini. Kalau saudara misalnya sayang sekali sama mamamu, tapi sekarang mama sudah tidak ada lagi, mama sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Lalu ternyata sebelum mama meninggal itu mama ada kasih tinggal satu barang warisan buat kamu, yaitu satu cincin berapa karat begitu, yang kalau kamu pergi ke toko untuk jual mungkin tidak sampai 1 juta juga. Ya. Tapi kalau mau lihat harga belinya murah, tapi nilainya itu sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena yang berikan ini mamamu. Maka biarpun secara harga uang itu nilainya rendah, murah saja, tapi berharganya, berkehormatan itu tinggi sekali. Atau zaman dulu ya, misalnya zaman dulu tuh sekarang kalau orang bikin surat kan pakai stempel kan. Tapi zaman dulu raja-raja kalau bikin surat itu stempelnya tuh cincin. Jadi ini cincinnya ditaruhin, ada surat tag, surat tag, surat tag. Nah, misalnya saudara, saya dapat warisan satu cincin, tapi itu cincin dari tembaga. Ini kalau jual tidak ada harga, tapi tahu-tahu itu dari mana? Oh, itu adalah warisan dari Raja Hayam Wuruk dalam Majapahit. Itu Raja Hayam Wuruk itulah yang pakai untuk cap semua surat-surat kerajaan Majapahit. Maka dijual harganya murah, tapi ternyata nilai sejarahnya itu begitu tinggi, harus masuk museum itu. Mahal sekali. Kalau saudara pergi misalnya ke wilayah Qumran. Wilayah Qumran itu di sekitar Laut Mati di Israel. Itu kan ditemukan segala macam barang-barang peradaban orang-orang zaman 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, disitulah ditemukan Alkitab Perjanjian Lama kita, Dead Sea Scroll. Tapi selain itu, kalau saudara masuk ke situ, saudara akan lihat, ada tusuk konde orang zaman dulu, tempat makan mereka. Itu kadang mungkin saya lihat kok mau ke soke kita ya. Tapi saudara itu kalau soke bukan hanya soke, tapi saudara lihat itu harganya luar biasa, nilainya begitu mahal karena nilai sejarah di balik itu. Nah, timnya itu begitu, bukan hanya sekedar
bayar berapa uangnya, tidak, tapi berharganya, bernilainya, berkehormatan. Jadi kalau maksudnya begini, bagi kamu yang percaya Kristus itu time, berarti Kristus itu begitu mahal, begitu berharga, begitu terhormat, begitu bernilai. Nah, maka saudara-saudara, Kristus menjadi yang begitu berharga dan begitu bernilai bagi kita yang percaya. Mengapa Kristus harus menjadi yang berharga? Pertama, karena Kristus itu batu penjuru yang dipilih dan dihormati oleh Allah. Lihat ayat 4. Yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Lalu ayat 6, sebuah batu penjuru yang mahal. Kenapa dia mahal? Karena biarpun tukang-tukang bangunan membuangnya, tapi Tuhan Allah memilih dan menghormatinya. Sekarang saudara bayangkan bahwa kalau Tuhan Allah sudah pilih dan hormati, masakan kita manusia menganggap remeh itu? Kristus itu begitu bernilai. Kenapa? Karena Allah Bapa sendiri memilih dan menghormati dia. Ya. Saya ingat dulu pada waktu Pak Wali Kota lama dulu, Bapak Eskaleri masih hidup. Saya menjadi tamu istimewanya. Jadi kalau saya datang itu orang lain boleh antri di situ, tinggal saya SMS Bapak Tua saja, saya sudah bisa masuk. Tapi pada waktu itu saya ada orang yang memusuhi saya, ya, dan pernah tipu mewakalai, ya. Dan dia kebetulan kerja di kantor wali kota. Dia kerja di kantor wali kota. Dia lihat saya itu, dia musuh betul. Tahu-tahu saya berkunjung dan menjadi tamu kehormatannya Pak Wali Kota. Dan saya duduk dengan Pak Wali Kota. Tapi dia anak buahnya wali kota. Maka dia datang. Ya. Saya dan Pak Wali Kota bercakap-cakap. Tapi sebagai asisten dia hanya berdiri di samping saja. Ya, baik Pak. Ya, nanti kamu bantu Pak saya. Siapa? Ini ya. Siapa? Baru dia dijengkel saya setengah mati itu. Nah, tapi dia tidak bisa berbuat lain selain menghormati saya. Kenapa? Karena bosnya hormati saya. Paham ya? Nah, sekarang Allah Bapa sendiri memilih dan menghormati Yesus. Nah, masakan bosnya hormat saya, dia sendiri tidak hormat, bagaimana? Nah, begitu juga Allah Bapa memilih dan menghormati Yesus. Dan bagi Allah Bapa, Yesus itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kalau Allah Bapa saja hormat, memilih dan menghormati Yesus, maka bagi kita yang percaya, kita harus menghormatinya dan memandang Kristus begitu mahal, ya. Karen Hobbes bilang begini, ketika Petrus mengatakan Kristus mahal, bagi mereka yang percaya, dia menggunakan kata Yunani yang sama, time, yang dipakai dalam ayat 6 untuk menggambarkan Kristus sebagai batu penjuru yang berharga. Ini menunjukkan bahwa nilai Kristus bagi orang percaya berasal dari penilaian Allah sendiri terhadap Kristus. Karena Allah Bapa menilai Kristus tinggi, orang percaya harus menilai Kristus tinggi. Ya, Thomas Greener, nilai Kristus bagi orang percaya tidak didasarkan pada penilaian manusia, tapi pada keputusan Allah yang berdaulat. Allah telah menetapkan Kristus sebagai batu penjuru yang berharga, dan mereka yang beriman merasakan nilai yang sama yang Allah berikan kepada putranya. Ya, maka Kristus harus berharga karena Allah Bapa menghargai dia. Yang kedua, karena penebusannya diperoleh dengan harga yang sangat tinggi. Waktu dia menebus kita tuh, lihat tadi ayat 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan timenya, harga mahalnya telah lunas dibayar. Karena kita dibayar bukan dengan emas dan perak, ya, bukan dengan harta yang fana, bukan dengan barang fana, ya, tapi dengan darah yang sangat-sangat mahal, darah Kristus, mahal sekali. Nah, karena darahnya begitu berharga, kalau sekarang kita sudah menikmati kuasa darahnya di mana kita ditebus, maka kita harus balik melihat Kristus sebagai berharga. Yang ketiga, karena memang dia layak mendapatkan itu. Di Wahyu 5 ayat 12 tadi, anak domba yang disembelih layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan time. Nah, kenapa? Namanya juga dia Allah, dia Tuhan. Maka Tuhan itu berhak menerima segala hormat dan kemuliaan.
Nah, maka intinya begini, bagi orang yang percaya, Kristus itu mahal dan berharga. Kalau saudara tidak memandang Kristus cukup berharga, mungkin saudara tidak sungguh-sungguh orang percaya. Saudara Kristen KTP saja. Tapi kalau saudara betul-betul orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh ditebus, sudah sungguh-sungguh percaya, saudara harus memandang Kristus sebagai yang berharga. Gusik bilang, salah satu cara mengetahui apakah seseorang memiliki iman Alkitabiah yang sejati adalah dengan melihat apakah Yesus benar-benar berharga bagi mereka. Kalau saya misalnya lihat Pak Yos dan saya melihat bahwa kelihatannya Pak Yos ini, bagi Pak Yos ini Kristus sangat berharga, saya yakin ini orang beriman sungguh-sungguh. Tapi kalau saya lihat di sana, kayaknya dia Yesus juga, dia pokoknya ya percaya Yesus, tapi kayaknya nggak terlalu berharga deh. Begitu datang Aminah suruh tukar dengan Yesus, dia lepas Yesus. Kelihatannya Yesus tidak terlalu berharga. Kalau Yesus tidak terlalu berharga, maka saya bisa tahu bahwa kelihatannya dia bukan orang yang beriman sungguh-sungguh. Ya, pertanyaannya bagi saudara-saudara adalah, apakah Kristus memang sudah benar-benar berharga bagimu? Berharga Pak. Nah, tapi apa buktinya bahwa Kristus betul-betul berharga? Pertama, saudara harus prioritaskan dia. Ya, kalau saudara menganggap Kristus mahal, bernilai, berharga, saudara kalau punya barang berharga begitu ya, barang jam tangan semua emas, saudara simpan di mana? Di rumah? WC? Tidak. Saudara mungkin ada kotak khusus ya, spesial, sudah taruh di dalam lagi, lalu dimasukkan di berangkas atau apa. Pokoknya karena itu barang mahal, maka dia harus diperlakukan istimewa. Dia tidak boleh disamakan dengan barang lain. Barang lain bisa buang-buang meja, tapi ini jangan. Ini harus tempat spesial. Nah begitu juga, kalau Kristus memang berharga bagimu, maka kamu akan perlakukan dia spesial dengan cara memprioritaskan dia di atas segala sesuatu. Ada banyak tawaran boleh datang, tapi bagi orang yang melihat Kristus berharga, berlaku Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, Paulus juga bilang begini, begitu Paulus ketemu Kristus, dia bilang apa? Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti bagi Paulus, Kristus sangat berharga. Dulu waktu saya melayani di gereja Agape dulu ya, gereja Agape itu kan kalau menyanyinya pakai lagu Tionghoa tuh ya, PPK tuh yang hurufnya Cina semua tuh ya. Nah, tapi ada satu lagu yang saya ingat, PPK 184. Bunyinya begini, satu baitnya. Ku mau serupahu Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Tuhan ku rindu serupa di kau. Ya, tapi yang saya, ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa Yesus bagi dia atau pembuat lagu ini itu lebih berharga daripada kekayaan. Nah, kalau orang masih melihat kekayaan lebih berharga dari Kristus, kelihatannya dia belum sungguh-sungguh percaya deh. Orang yang betul-betul menghargai Kristus pasti prioritaskan Yesus di atas semuanya. Kedua, dia akan menghormat dengan ketaatan. Ya, kalau kamu betul-betul menghargai orang itu omong apa, kamu pasti ikut. Ya, Tuhan Yesus bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, maka kamu bisa menilai Kristus cukup berharga bagimu atau tidak dilihat dari ketaatanmu. Apakah kamu cukup taat semua perintah Tuhan di Alkitab? Kalau kamu dengan gampang berdosa, dengan gampang menipu, dengan gampang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kayaknya Kristus belum cukup berharga bagimu deh. Ya. Yang ketiga, mengasihi dia dengan segenap hati. Ya. Sesuatu yang mahal membuat orang rela berkorban apa saja untuk yang begitu mahal. Kalau Kristus benar-benar mahal bagi kita, kita akan rela mengorbankan kenyamanan, waktu, tenaga, bahkan nyawa sekalipun. Makanya dibilang dalam Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. 3 segenap muncul di sana.
Dan orang yang mengasihi Kristus dengan segenap hatinya mau memberikan yang terbaik kepada Kristus. Ya, kalau kita menyanyi Yesus kekasih jiwaku, itu enak ya. Tapi sebenarnya dari sisi musikalnya itu nilainya rendah. Tapi kalau sisi musikalnya haleluya, 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 itu nilainya tinggi sekali itu. Tapi orang yang menciptakan juga bukan orang sembarang itu. Dan mereka menciptakannya dalam rangka bakti kepada Tuhan. Ketika Michelangelo membuat sebuah katedral, lalu dia membuat ukiran di pojok, kira-kira di pojok ujung sana. Dia ukir sedemikian rupa. Lalu anak buahnya bilang, "Bapak, ngapainlah di pojok begitu ukir-ukir terlalu rumit, orang juga tidak lihat." Michelangelo bilang apa? "Hei, orang tidak lihat, tapi Tuhan lihat." Jadi di pojok sana juga dia bikin ukirannya begitu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan lihat. Ada seorang misionaris di India. Satu hari dia bercerita bahwa dia berjalan lalu dia ketemu seorang ibu penyembah kafir. Lalu dia tanya, "Ini ibu ada gendong dua anak, satu ada anak cacat di tangan, satu anak badan bagus di bawah." Lalu ini ibu tanya, "Mau kemana?" "Saya mau persembahkan salah seorang anak saya untuk dewa, dibuang ke sungai Gangga." Lalu ini misionaris usaha, "Jangan ibu, masa ini anak-anak, jangan." Ibu ini tidak mau, pokoknya tetap harus dibawa, kasih ke dewa. Akhirnya sudah, biarlah dia pergi. Lalu misionaris ini pulang ketemu ibu lagi, tapi anaknya tinggal satu. Misionaris tanya, "Anakmu yang satu mana?" Sudah saya buang kasih dewa di sungai Gangga." Tapi dia lihat-lihat, kayaknya yang tidak ada ini anak yang badan bagus, yang cacat masih dia gendong. Lalu misionaris tanya, "Ibu, kalau memang harus dibuang satu ke sungai Gangga, kenapa tidak buang yang pengkor ini saja? Ya kan? Kenapa buang yang badan bagus?" Dia bilang, "Tuhan, aku tidak tahu apa agama Tuhan, tapi di dalam agamaku yang terbaik bagi dewa dan yang jelek buat kami." Nah, bagaimana dengan kita? Yang terbaik buat kita, yang jelek buat Tuhan. Maka dulu waktu saya hadir di sebuah gereja, pas doa persembahan, ada majelis berdoa, "Tuhan, terimalah sisa belanja kami ini, ya Tuhan." Wih, pikir ini kalau sisa ini baik, kalau belanja ada sisa, kalau sana ada sisa ini rumit. Tapi mungkin juga dia jujur juga bahwa memang betul ya, kadang-kadang sisa belanja itu yang kita kasihkan. Nah, kalau kita prioritaskan Tuhan, yang terbaik buat Tuhan, yang kurang baik atau jelek buat kita. Dan setia, kelima, keempat, setia. Kalau Kristus berharga itu harus ditunjukkan pada kesetiaan. Sesuatu yang mahal tidak akan ditukar dengan barang lain. Ya, jadi kalau Kristus betul-betul mahal bagi kita, kita tidak akan tukar Kristus dengan apapun. Laki-laki mau ganteng kayak dewa Zeus kah, ya, atau perempuan cantik seperti Dewi Aurora, kalau kita tidak pusing, ya. Kalau Kristus jauh lebih berharga, maka kita setia kepada dia. Wahyu 2, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau Kristus begitu berharga bagimu, kamu tidak akan jadi mualaf. Kalau kamu sampai jadi mualaf, itu menunjukkan bahwa Kristus memang tidak terlalu berharga bagimu. Jadi bagi orang percaya, Kristus itu mahal. Ini kita bicara tentang batu. Kalau tadi kan batu penjuru kan, jadi bagi kita yang percaya Kristus itu batu, tapi batu mahal. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Bagi orang yang tidak percaya, Kristus batu penjuru, batu mahal itu akan jadi batu juga bagi mereka. Ayat 7. Bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang tukang bangunan telah menjadi batu penjuru juga, yang bagi orang percaya itu menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bagi orang percaya, batu mahal. Bagi yang tidak percaya, batu sentuhan, batu sandungan. Ini Petrus kutip dari Yesaya 8:14. Dia akan menjadi tempat kudus, tapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Apa bedanya batu sentuhan dengan batu sandungan? Nah, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan batu sentuhan. Bahasa Yunaninya adalah litos prokamatos. Dari kata proskoma, itu artinya terantuk. Jadi
batu sentuhan itu adalah batu yang bikin terantuk di jalan. Ya, dari Papua tiba-tiba langsung kita jatuh. Itu batu sentuhan. Sementara batu sandungan itu istilahnya lain, Petra skandalo, dari kata skandal. Nah, kata skandalon itu bisa berarti jebakan perangkap atau batu besar yang menghancurkan. Jadi ini dua batu berbeda. Batu sentuhan, litos proskamatos, itu hanya batu sepotong di jalan yang bikin lu jatuh. Tapi kalau batu Petra skandalo itu kira-kira begini. Ada batu karang di mana? Pinggir pantai sana tuh ya, yang di Bolok sana tuh. Lu lari motor, ya, rem tak salah dia lari keluar, ada batu karang lu hanam, pak, dan lu pecah berdarah kawan. Nah, itu namanya Petra skandalo. Jadi ini dua batu berbeda. Satu batu hanya kasih jatuh lu, tapi satu jatuh kasih lu pecah berdarah, kepala hancur, dan lu binasa. Nah, itulah dua batu ini, ya. Nah, maka ketika seorang tidak percaya pada Kristus, bagi kita yang percaya itu batu mahal, tapi bagi dia itu berubah jadi batu malapetaka. Pertama batu yang bikin lu jatuh, dan kedua batu yang kasih hancur lu. Ya. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu menolak Kristus, kamu menolak cara keselamatan yang Dia berikan, maka kamu dengan segala usahamu untuk selamat melalui ketaatan, berbuat baik dan sebagainya, kamu akan tersandung dan jatuh. Tapi lebih daripada itu, Kristus yang kamu tolak itu akan menjadi batu yang menghancurkan kamu. Hancur sehancur-hancurnya. Nah, lalu Petrus sambung di ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Untuk itu mereka juga telah disediakan. Artinya ketidakpercayaan mereka pada Kristus itu sumbernya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka menolak kebenaran yang disampaikan Allah, sehingga mereka akhirnya jatuh dan binasa. Lalu kalimat dan untuk itu mereka juga telah disediakan, bukan berarti Allah memaksa mereka jatuh, tapi Allah menetapkan bahwa bagi mereka yang menolak Kristus tidak ada cara lain selain jatuh dan hancur. Ya, jadi menarik ya bahwa satu batu bisa membawa akibat berbeda. Batu itu kalau kamu percaya jadi batu mahal, tapi batu itu kalau tidak percaya jadi batu yang menghancurkan. Saya kasih contoh begini. Bagi yang pergi ke Bioba, saudara lihat mereka buka jalan baru itu masih ada satu batu kabua, ada di tengah jalan, persis di tengah jalan. Rupanya mereka belum bisa kasih rata karena batunya terlalu keras. Ya. Tapi belakangan batu itu tidak ada lagi. Jadi saya membayangkan saja begini. Batu itu ada di jalan. Ketika batu itu ada di jalan, masih di jalan, lalu kalau seorang tukang bangunan lewat, dia bilang ini batu yang bagus ya, batu yang keras, seandainya dipakai sebagai fondasi rumah pasti kokoh. Maka dia lalu menggali batu itu, lalu menjadi fondasi rumah yang kuat. Batu itu mahal. Tapi bagi orang, tidak peduli batu apa itu, tabrak saja. Begitu dia tabrak, leher patah, kepala bocor. Maka batu yang sama bisa berguna bagi tukang bangunan, tapi bisa menjadi malapetaka yang mau menabraknya. Nah, sama seperti itu, Kristus yang mahal itu bisa menjadi malapetaka bagi mereka yang menolak Dia. Nah, pertanyaannya adalah kehancuran macam apa yang akan dialami oleh orang tidak percaya? 2 Tesalonika 1 bilang, Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan di hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara-saudara, ada seorang pendeta tua di Amerika namanya Jonathan Edwards. Dia seorang pendeta reform yang kalau dia berkhotbah tidak seperti saya yang tidak. Dia seperti kebanyakan pendeta tua yang hanya baca.
Dan kalau bapak tua tondok dan baca, dia lupa angkat muka. Ya. Dan satu kali, ini tepat pada 8 Juli 1741, dia diundang untuk kebangunan rohani di suatu tempat Amerika Utara. Mendengar bahwa kebanyakan jemaat di sana itu orang yang acuan tidak peduli pada Kristus, dan dia hadir di sana dengan membawakan sebuah khotbah, "Sinner in the hand of an angry God," orang di tangan Allah yang maha murka. Dan saudara-saudara, seperti gaya biasa, beliau hanya tunduk dan baca saja. Begitu selesai dia angkat muka, tidak ada jemaat lagi di atas kursi. Semua sudah merayap di lantai, menangis meraung-raung. Ada yang pegang pelok ini tiang gereja, ada yang pegang ini kursi bagus, karena mereka rasa terlempar ke neraka. Itulah awal kegerakan kebangunan rohani revival di Amerika dari Jonathan Edwards. Nah, sebenarnya Bapak tua khotbah apa saja sampai begitu? Saudara, saya punya bukunya, ya, dalam bahasa Inggris. Dan waktu saya baca seluruh ini, waktu bikin khotbah ini saya baca seluruhnya, memang merinding. Ya, bagaimana dia menggambarkan murka Allah begitu mengerikan. Nah, saya mau kutip beberapa bagian buat saudara. Ya, mari kita lihat Jonathan Edwards. Murka Allah itu seperti air bah besar yang untuk sementara ditahan oleh bendungan. Air itu terus bertambah banyak, naik semakin tinggi sampai suatu saat diberikan jalan keluar. Dan semakin lama alirannya ditahan, semakin deras, dahsyat lajunya ketika dilepaskan. Air itu kasih bendungan tahan tuh. Itu makin lama makin tahan tuh. Kalau loss satu kali dia datang, satu kota penghancur. Jadi kalau banjir itu ditahan, air ditahan, makin lama makin bahaya. Jadi kalau tiba-tiba di loss pelan-pelan itu tidak bahaya. Tapi kalau tahan. Jadi kalau lu berdosa tapi Tuhan kok tidak hukum ya? Kayaknya Tuhan sabar, itu ada tampung kawan. Itu seperti air bah itu. Kira-kira maksudnya begitu ya. Jadi, dan semakin alirannya ditahan, semakin deras atas perbuatan dahsyat lajunya ketika dilepaskan. Memang benar, penghukuman atas perbuatan jahatmu hingga kini belum dilaksanakan. Air bah murka Allah masih ditahan. Tapi sementara itu dosamu terus bertambah, dan setiap hari yang kau menimbun murka Allah yang lebih besar, air itu terus naik dan menjadi semakin dahsyat, dan tidak ada apapun selain kehendak Allah yang menahan, yang sebenarnya enggan untuk ditahan dan mendesak keras untuk menerobos maju. Jika Allah hanya menarik tangannya dari pintu air itu, maka pintu itu akan segera terbuka dan banjir api dari kedahsyatan dan murka Allah akan mengalir keluar dengan kedahsyatan yang tak terbayangkan, dan akan menerpamu dengan kedahsyatan, dengan kuasa maha kuasa. Dan sekalipun kekuatanmu 10.000 kali lipat dari kekuatanmu saat ini, ya bahkan 10.000 kali lipat kekuatan setan paling kuat dan paling tangguh di neraka, itu pun tidak akan berarti apa-apa untuk menahan atau bertahan menghadapi kedahsyatan itu. Jadi justru kalau saudara saya kok enak ya, saya berdosa tapi Tuhan tidak hukum juga ya. Atau mungkin saudara jengkel dengan orang, kenapa sih mereka berdosa tapi Tuhan kok diam-diam saja? Tidak kawan, itu lagi tampung, makin naik ya. Dan itu satu kali dilepas lo habis ya. Terus dia bilang begini, Allah yang memegangmu di atas jurang neraka seperti seseorang memegang seekor laba-laba atau serangga menjijikan di api, membenci engkau dan sangat murkanya terhadapmu menyala seperti api. Dia memandangmu tidak layak untuk apapun selain dilemparkan ke dalam api. Matanya terlalu suci untuk menahan kehadiranmu di hadapannya. Engkau 10.000 kali lebih menjijikkan di matanya daripada ular berbisa yang paling dibenci di mata kita. Engkau telah menyinggung dia jauh lebih besar daripada seorang pemberontak keras kepala menyinggung rajanya. Terus, hai orang berdosa, pertimbangkanlah bahaya mengerikan yang sedang engkau hadapi. Itu adalah perapian besar penuh murka, sebuah jurang luas yang tak berdasar, penuh dengan api murka, dan engkau sedang digantung di atasnya dalam tangan Allah yang murkanya telah dibangkitkan dan menyala terhadapmu, sama besarnya seperti terhadap banyak orang terkutuk di neraka. Engkau tergantung hanya seutas benang tipis, sementara nyala api murka ilahi menyambar-nyambar di sekelilingmu, siap setiap saat membakarnya putus, dan engkau tidak
tidak memiliki bagian apapun dalam seorang pengantara. Tidak ada apapun untuk digenggam guna menyelamatkan dirimu. Tidak ada apapun menahan nyala api murka. Tidak ada milikmu sendiri. Tidak ada yang pernah engkau lakukan. Tidak ada yang dapat engkau lakukan untuk membuat alam menahan diri untuk membinasakanmu satu saat pun juga. Jadi sama kayak api ada menyala nih. Lalu kayak itu apa? Benang, laba-laba tuh. Ada gantung begini saja. Sedikit kali ini putus, lu selesai. Itu maksud dia begitu. Terus dia bilang, sungguh mengerikan untuk menanggung kedahsyatan dan murka Allah yang maha kuasa itu, meskipun hanya satu saat saja. Murka itu terlalu hebat, jadi kalau lu menanggung satu detik saja itu bahaya tuh. Tapi kamu harus menanggungnya untuk selama-lamanya. Tidak akan ada akhir bagi penderitaan yang begitu mengerikan ini. Ketika kamu mencoba memandang ke depan, kamu akan melihat selama-lamanya dan panjang tak bertepi membentang di hadapanmu, yang akan menelan seluruh pikiranmu dan membuat jiwamu gemetar. Dan kamu akan benar-benar putus asa untuk pernah mendapat kelepasan atau akhir, atau pengurangan, atau istirahat sedikit pun. Kamu akan tahu dengan pasti bahwa kamu menghabiskan jutaan dan jutaan zaman dalam pertarungan dan pergumulan melawan pembalasan Allah yang Maha Kuasa tanpa belas kasihan ini. Dan setelah kamu melewati begitu banyak zaman, kamu akan tahu bahwa semua itu hanya sebutir titik dibandingkan dengan apa yang masih menanti. Dengan demikian hukumanmu benar-benar akan tak berkesudahan dan tak terbatas. Maksud dia bilang begini, misalnya lu masuk neraka. Setelah lu masuk neraka, lu jalani penderitaan hebat 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Lama ya. Setelah 1 juta tahun lu balik ke belakang, lihat dari mana lu masuk, kapan lu masuk. Ternyata lu 1 juta tahun hanya baru 1 titik. Sementara lu lihat masih berapa lama lagi, ternyata garis tidak berujung. Bayangkan sudah menderita 1 juta tahun baru 1 titik. Sekarang ini garis tidak berujung. Lalu sampai kapan? Kamu benar-benar putus asa. Dia menekankan Allah begitu murka dan akan menghukum orang berdosa. Nah, maka betapa mengerikannya murka Allah dan betapa menghancurkannya murka itu. Kehancuran yang akan dialami mereka yang menolak Kristus, batu penjuru keselamatan itu. Seandainya kita memikirkan ini, seharusnya kita tidak boleh menunda-nunda lagi untuk sungguh-sungguh percaya Kristus. Jonathan Edwards menutup khotbahnya dengan tantangan. Kita baca akhir khotbah dari Edwards. Betapa mengerikan keadaan mereka yang setiap hari dan setiap jam berada dalam bahaya murka besar dan penderitaan tak berhingga ini. Namun inilah keadaan setiap jiwa di jemaat ini yang belum dilahirkan kembali. Betapapun mereka kelihatannya bermoral, sopan dan religius, mungkin beberapa yang mendengar saat ini akan menjadi subjek penderitaan ini untuk selama-lamanya. Maksudnya kan ada khotbah, jadi mungkin saudara-saudara yang lagi dengar ini khotbah ini akan menjadi subjek penderitaan di neraka. Mungkin ada yang duduk tenang dan merasa aman, padahal sebelum tahun ini berakhir mereka telah ada di neraka, karena sebelum bulan Desember 31 sudah ada yang mati. Mungkin yang ada di sini, kata Edwards. Mungkin ada yang duduk tenang dan merasa aman, padahal sebelum tahun ini berakhir mereka telah ada di neraka. Bahkan mungkin sebelum besok pagi, kalau ini malam lu mati, lu masuk neraka langsung. Ya, kamu patut heran mengapa kamu belum ada di sana sekarang. Banyak yang dulu tampak sama sehatnya seperti kamu, kini sudah binasa tanpa harapan. Tapi kamu masih ada di tanah orang hidup, di rumah Allah, masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Betapa berharganya satu hari kesempatan yang kamu miliki ini. Dan sekarang kamu punya kesempatan luar biasa. Yesus Kristus sedang membuka lebar pintu kemurahan, berseru keras kepada orang berdosa. Banyak yang datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Betapa mengerikannya bila tertinggal di hari seperti ini, melihat banyak yang bersuka cita sementara kamu binasa. Bagaimana kamu bisa tenang suatu saat pun dalam kondisi demikian? Bukankah jiwamu sama berharga dengan jiwa mereka? Bukankah banyak di sini yang sudah lama hidup di dunia, namun sampai hari ini belum dilahirkan kembali, melainkan menimbun murka Allah bagi hari murka? Hai orang-orang tua, betapa berbahaya keadaanmu. Dan kamu para muda, apakah kamu akan mengabaikan musim anugerah ini ketika banyak sebaya kalian datang pada Kristus? Dan kamu anak-anak, apakah kamu rela menjadi anak-anak si jahat ketika banyak anak-anak lain telah menjadi anak-anak raja segala raja? Karena itu, setiap orang yang masih berada di luar Kristus, yang tergantung di atas jurang neraka, entah tua, setengah baya, muda atau anak-anak, dengarlah panggilan keras firman dan pemeliharaan Allah.
Tahun rahmat Tuhan ini yang menjadi hari kemurahan besar bagi sebagian orang, tak diragukan akan menjadi hari pembalasan luar biasa bagi yang lain. Bila kamu mengabaikan jiwamu, hati akan mengeras, rasa bersalah akan bertambah, dan kamu akan diserahkan kepada kekerasan hati dan kebutaan pikiran. Sekarang kapak telah diletakkan pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu, marilah setiap orang yang masih di luar Kristus segera terjaga, lari dari murka yang akan datang. Murka Allah yang Maha Kuasa kini tidak diragukan lagi, sedang menggantung di atas banyak orang dalam jemaat ini. Larilah setiap orang keluar dari Sodom. Segera lari demi nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan dilenyapkan. Begitu dia amin, tidak ada satu orang di kursi lagi. Dia menggambarkan murka Allah dengan begitu mengerikan. Dan itulah sebenarnya yang akan terjadi bagi setiap orang yang percaya pada Kristus. Bagi yang percaya, batu itu mahal. Bagi yang tidak percaya, batu sentuhan dan batu sandungan. Karena itu, biarpun kita sudah Kristen, tapi selalu cek diri, sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati, dengan buka hati terima Tuhan Yesus. Ingat, banyak orang masuk neraka tiap hari. Karena masuk neraka itu tidak tunggu akhir zaman. Begitu ini malam mati, langsung malam ini juga masuk neraka. Jadi bayangkan, kira-kira dalam ini minggu, berapa orang di Kupang yang masuk neraka? Banyak ya? Satu hari ini di dunia, berapa banyak orang masuk neraka? Terlalu banyak. Nah, kalau begitu maka jangan sampai kita masuk antrian itu. Dan karena itu percaya Yesus sungguh-sungguh dan rajinlah beritakan Injil supaya banyak orang jadi percaya, tidak masuk neraka. Batu mahal, batu sentuhan, batu sandungan. Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, silakan kalau yang mau bertanya. Ada? Ya, baik, selamat Pak Islam. Ya. Saya mau bertanya tapi di luar materi ya, di luar. Dalam Yohanes 1 itu kan dikatakan logos dan artinya hologos, hologos personalitas. Logos di situ ada yang mengatakan juga sebenarnya arti firman itu bukan hanya logos tapi juga rema. Dan beberapa pendapat mengatakan bahwa rema itu sebenarnya adalah merujuk pada satu pribadi. Tapi pertanyaannya jika benar seperti itu, mengapa kita menggunakan kata logos bukan kata rema? Itu yang pertama. Yang kedua, khotbah yang tadi pagi itu kan Pak Ustaz mengatakan bahwa ada beberapa epik. Ada berapa? Epik. Ya. Salah satunya itu epik Gilgamesh. Itu 1000 tahun sebelum kitab Kejadian. Dan menurut beberapa tafsir seperti yang tadi pagi itu John Morris itu mengatakan bahwa kurang lebih ada 270 kisah dari beberapa mitos yang ada. Itu kan mitos-mitos itu berkembang sampai ke suku Bulgaria. Dan suku Bulgaria itu kan mengalami air bah. Ada 270 kisah itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kisah yang lebih tua daripada epik Gilgamesh itu? Itu saja. Terima kasih. Jadi gini ya, memang ada dua kata Yunani ya untuk firman, yaitu logos dan rema. Nah, dalam bahasa Yunani ini logos itu punya arti dasar perkataan atau percakapan, tapi bisa juga pikiran ya. Pikiran bisa juga berarti alasan, bisa juga berarti prinsip. Jadi maknanya itu jauh lebih luas. Nah, sebenarnya istilah Yunani. Jadi dengan kata lain, di dalam pemikiran orang Yunani pada waktu itu, maka sebenarnya logos itu menjadi inti dasar atau prinsip dasar dari dunia. Nah, karena pemikiran semacam itulah, mungkin kira-kira di dalam kebudayaan yang lain itu dibilang Tao. Tao-nya, kalau yang kepercayaan Tiongkok punya, logos itu seperti Tao, yang sebagai prinsip dasar dunia. Nah, Injil Yohanes ditulis dalam konteks orang Yunani yang begitu banyak, sehingga dia mau mengatakan bahwa sebenarnya yang merupakan prinsip dasar yang menjadi sumber tatanan dunia ini itu adalah Yesus.
Karena itulah maka Yesus diberikan gelar Logos. Ya, jadi kalau Logos itu lebih kepada firman kata-kata, tetapi juga punya pengertian sebagai prinsip dasar, atau juga bisa seperti saya bilang tadi, alasan, pikiran utama dari alam semesta ini. Itu dalam pengertian Yunani. Sementara rema itu adalah sebuah perkataan yang diucapkan dalam momen tertentu. Jadi waktu saya ngomong begini, ya, nah ini yang keluar ini adalah rema. Tetapi di dalam itu sebenarnya mengapa kata-kata saya yang keluar ini rema, tetapi kata-kata itu tidak keluar sendiri. Ada semacam satu prinsip dasar di dalam pikiran saya, itu logos. Ya, nah Kristus itu bukan sekedar rema, tapi dia adalah prinsip dasarnya. Karena itulah maka di dalam dibilang pada mulanya NRK, yang itu menunjuk kepada kekekalan. Sehingga jauh di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada sebuah prinsip dasar. Tapi di dalam kekristenan, prinsip dasar itu pribadi, dan itu adalah anak Allah. Karena itu diberikan gelar Logos. Nah, mungkin gambaran sederhananya ya, bahwa Logos itu seperti sumber air raksasa. Air kan, tapi ini sumber air raksasa. Tapi begitu saya ambil air itu di gelas, di Pak Yos minum, ini remanya. Maka Logos itu jauh lebih besar daripada rema. Ya, itu karena itulah maka kalau Yesus digambarkan atau diberi gelar rema, maka mungkin tidak terlalu menunjuk pada sifat dasar yang begitu luas. Karena itulah maka digunakan Logos dalam peminjaman istilah konsep Yunani. Makanya kalau saya tidak salah di dalam Alkitab Tionghoa juga, kalau nggak salah ya, ini adalah kalau pada mulanya firman, pada mulanya Logos, di sana bilang pada mulanya Tao, dan Tao itu bersama-sama dengan Allah. Nah, itu karena konsep Logos dalam Yunani itu sama dengan Tiongkok punya, itu Tao. Ya. Apakah ada yang lebih tua dari Epi Gilgamesh dan Epi Atrasis? Sampai sejauh ini belum ada. Jadi yang diketahui sekarang itu paling tua. Ya, itu paling tua, bahkan lebih tua dari kitab Kejadian. Nah, ini kan benda-benda purbakala ini itu juga sangat sulit ditemukan. Apalagi kita bisa lihat juga bahwa ini dengan tempo waktu yang sudah lama, mendapatkan itu saja lempengan yang sudah hancur-hancur. Dan dalam usia tua, begitu pun dalam tulisan Akadia yang orang pahat-pahat saja itu, tidak huruf-huruf seperti yang kita gampang baca sekarang. Ya, jadi kalau mendapatkan, masih bisa dapatkan sebuah prasasti berumur 2500 tahun saja, itu sudah mujizat luar biasa. Ya, apalagi suatu kisah lengkap semacam itu. Jadi memang sejauh ini dalam penggalian arkeologi kita belum menemukan. Ada sih prasasti-prasasti lebih tua dari 2500. Tapi kalau khusus yang berbicara tentang air bah, itu belum ada yang lebih tua dari Epi Gilgamesh. Gitu. Oke, ada lagi? Saya ada dua pertanyaan untuk Bapak Pendeta. Yang pertama itu, mengapa hanya ada dua pilihan, percaya Yesus atau tolak Yesus? Yang pertama. Terus yang kedua itu mengenai anak-anak yang banyak orang katakan itu Yesus cinta semua anak. Karena dalam Yesus cinta semua anak di dunia. Tapi kalau kita lihat pada zaman dulu itu, semua anak-anak justru juga dibinasakan. Sebegitu tegakah Tuhan menghancurkan anak-anak. Dan tadi Jonathan Edwards juga mengatakan bahwa anak-anak juga akan mendapatkan pembalasan moral. Itu bagaimana? Itu saja. Oke, kenapa sampai kita percaya di hadapan Kristus itu hanya dua pilihan saja? Karena memang ayat-ayat Alkitab hanya menunjukkan Kristus satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan netral. Artinya begini, Yesus jalan satu-satunya jalan keselamatan. Kalau kamu percaya Dia, kamu selamat. Pilihan lain apa? Kalau orang tidak percaya, ya pilihan lain pasti menjadi tidak percaya. Entah dia tidak percaya itu bisa di dalam bentuk membenci, tapi bisa juga dalam bentuk acuh tak acuh. Tapi acuh tak acuh pun itu tetap tidak percaya. Ya, jadi ayat-ayat seperti Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Artinya Allah hanya menyediakan satu jalan keselamatan. Seperti tadi pagi saya khotbah ya,
banjir Nuh yang besar, air bah itu. Tuhan hanya kasih satu jalan keselamatan, yaitu Batra. Artinya pilihannya hanya dua, lu naik di atas Batra, lu selamat. Lu tidak di dalam Batra, lu binasa. Lu tidak ada pilihan lain di mana lu di luar Batra tapi selamat. Karena masalahnya air bah tutup sampai atas semua dan binasalah segala yang hidup. Nah, karena Tuhan hanya memberikan satu jalan itulah, maka kita bisa lihat bahwa pilihannya akhirnya hanya menjadi dua. Dan ya, kalau kita lihat di Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya yang tidak percaya binasa. Jadi berarti hanya percaya dan tidak percaya. Itu saja. Yesus cinta anak-anak sedunia. Nah, sekarang mari kita bertanya, apakah anak-anak adalah orang berdosa atau tidak? Anak-anak juga adalah orang berdosa. Mereka sudah berstatus orang berdosa jauh di dalam rahim ibu. Setelah itu cukup umur mereka mulai berbuat dosa. Maka harus beda antara sifat dosa, status berdosa dengan perbuatan dosa. Maka kalau seorang anak baru lahir, dia belum berbuat dosa, tapi statusnya sudah orang berdosa. Karena status berdosa itulah, makanya dia berbuat dosa. Maka tolong camkan ini baik-baik. Kita itu bukan karena kita berdosa, makanya kita jadi orang berdosa. Tapi karena kita orang berdosa, makanya kita berbuat dosa. Saya ulang. Bukan kita berbuat dosa, maka jadi orang berdosa. Tapi karena kita sudah jadi orang berdosa, makanya kita berbuat dosa. Nah, kalau begitu anak kecil juga, dia statusnya sudah orang berdosa. Dan untuk orang yang berdosa itu ada gap pemisah antara Allah dan orang berdosa. Dan dari terang surat Roma pasal 5 ya, ayat yang pertama dibilang, sebab kita yang diperdamaikan dengan Kristus, berarti kan sudah percaya atau diperdamaikan, berarti sebelum percaya Yesus nggak berdamai. Sebab dulu ketika kita masih seteru, berarti dulu sebelum percaya Yesus itu seteru, musuh. Setelah percaya Yesus baru berhenti jadi musuh. Nah, kalau begitu sekarang Yesus cinta anak-anak, ini harus diberi batasan. Bukan berarti semua anak-anak percaya Yesus atau tidak percaya. Tidak. Ya. Nah, pada dasarnya anak-anak juga orang berdosa. Semua kita orang berdosa, termasuk anak-anak kita. Itu sebenarnya murka Allah ada di atas kita. Nah, tapi ketika anak-anak itu kita bawa kepada Kristus, ya, dan anak-anak itu datang kepada Kristus, Kristus menerima mereka dengan cinta. Nah, dalam konteks itulah baru kita bisa berkata Yesus cinta semua anak. Itu sama seperti ungkapan populer bilang begini, Tuhan mengasihi orang berdosa tapi benci dosanya. Tuhan benci dosanya tapi mengasihi orang berdosa. Itu juga tidak 100% benar. Karena kalau saudara belum, kita harus bedakan kapan orang itu berdosa. Ada orang yang belum pernah percaya Yesus dan berdosa. Ada orang yang sudah percaya Yesus tapi ternyata masih jatuh dalam dosa. Kalau Om Ime sudah percaya Yesus, Tuhan sayang. Tahu-tahu Om Ime berdosa, maka Tuhan benci dosanya tapi tetap sayang Om Ime. Tapi kalau Om Ime ini belum pernah percaya Yesus, Tuhan benci dosanya sekaligus Om. Kan begitu ya? Karena itu dia hukum orang berdosa. Tuhan betul-betul murka dengan orang berdosa. Jadi kalau orang di luar Kristus itu dosanya sekalian orangnya dibenci oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah percaya, kan kita jadi anak sekarang, sudah dikasih. Tapi anak ini juga kadang-kadang jatuh, kadang-kadang berbuat dosa. Nah, Tuhan bisa pukul kita dan hajar kita karena dia benci dosa kita, tapi dia sayang kepada kita. Jadi ungkapan bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, benci orang berdosa, itu tidak boleh berlaku umum. Hanya dalam konteks orang percaya. Tuhan cinta anak-anak, kita juga dalam konteks orang percaya. Ya, ada lagi? Ya, izin Bapak Pendeta, ada pertanyaan dari teman-teman yang online. Shalom Pak, tolong bahas siapa yang menghendaki penyaliban Yesus. Begini ya. Ini kaitannya masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan, jadi saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada masuk saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang
kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Kan? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, maka iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh, tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah dari sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Ya, bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Ya, dari tiga hal yang saya omong ini, ya. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 yang sudah kita bahas. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Ya. Nah, apakah atau di mana titik peran iblis di sini? Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Ya, halo. Tidak. Iblis tidak pengen Yesus disalib. Oke, salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, terus Yohanes pasal 13 ayat 27. 27-28. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya.
Hanya karena iblis tidak maha tahu, dia nggak tahu dia punya tujuannya jahat, yaitu membinasakan Yesus. Yang dia tidak tahu bahwa ternyata ketika dia mau membinasakan Yesus, ternyata kematian Yesus malah menjadi jalan penebusan. Sekarang saya tanya saudara ya, kisah Ayub itu ujian dari Ayub menderita itu ujian dari Tuhan atau cobaan dari setan? Dua-dua bertemu. Kenapa? Karena setan mau mencobai Ayub, tujuannya jelek, hancurkan iman Ayub. Tapi Tuhan izinkan itu juga. Tujuannya apa? Supaya iman Ayub terbukti benar. Maka dari kacamata Tuhan ini adalah ujian buat Ayub. Tapi dari kacamata iblis ini adalah cobaan buat Ayub. Tuhan bertujuan baik supaya iman Ayub timbul seperti emas, tapi setan bertujuan jahat supaya iman Ayub hancur. Motif tujuan berbeda, tapi bertemu pada satu titik, yaitu penderitaan Ayub. Nah, iblis ini, Yesus ini harus dihancurkan, matikan dia supaya binasa. Bagi iblis tujuan motifnya jahat, tapi bagi Tuhan, dan iblis tidak tahu ini, dengan matinya Kristus dosa ditebus. Maka dengan kata lain, begitu Kristus mati, mungkin iblis mau bersorak, tahu-tahu terjadi penebusan, dia kecolongan. Karena apa yang bagi dia harusnya mendatangkan hasil baik, ternyata justru hasil baiknya bagi Allah. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penderitaan Kristus itu rencana siapa? Rencana kedua-duanya, tapi rencana kekalnya itu rencana Allah dari kekal. Iblis itu bikin rencana di tengah jalan, tapi dia kecolongan karena dia tidak tahu seluruh rencana keselamatan Allah. Nah, itu baru jawabnya komplit daripada bertengkar rencana Allah, rencana iblis, rencana Allah, rencana iblis. Ya, mereka tidak tahu bahwa dua-dua berperan di situ ya. Jadi sebenarnya kedua hal itu bertemu. Dari sisi Allah, salib adalah rencana keselamatan. Dari sisi iblis, salib adalah upaya untuk membinasakan Yesus. Tapi justru melalui salib itulah rencana Allah menang, iblis kecolongan dan dipermalukan. Ya, begitu jawabannya. Oke. Selanjutnya Ya. Denis. Salam Pak Pendeta, selamat sore. Apakah orang Yahudi yang belum percaya pada Yesus Kristus pada waktu mati atau saat ini atau zaman ini masuk surga atau neraka sebab Tuhan yang mereka sembah adalah sama seperti Tuhan yang kami sembah? Jadi begini, Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, tapi Tuhan yang disembah di dalam agama Yahudi, karena ada dosa, maka harus ada perantara, imam. Ya, itulah sebabnya kenapa ibadah orang Yahudi dalam Perjanjian Lama diterima, karena ada korban yang menyertainya. Yaitu makanya ada dipersembahkan korban kambing domba dan sebagainya. Maka pada zaman dulu sebelum Yesus datang, ibadah mereka itu diterima atas dasar mereka beriman bahwa binatang korban ini akan mengacu kepada penggenapan penuh, yaitu suatu korban yang sempurna dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka begitu Yesus Kristus datang, korbannya sempurna, Allah sekarang menerima ibadah orang, iman orang pada korban sempurna, yang ini sudah tidak berlaku lagi. Maka sekarang Allah hanya menerima orang datang kepada Dia melalui jalan satu-satunya, yaitu Kristus. Dulu sebelum Kristus datang masih bisa diterima jalan karena bayang-bayang. Coba Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Ibrani. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang. Jadi itu hanya, jadi memang dalam Perjanjian Lama Tuhan mau terima orang. Yesus belum datang. Karena ada apa? Karena ada bayangannya dari keselamatan yang akan datang. Sekarang keselamatannya sudah datang. Kalau keselamatan sudah datang, bayangannya sudah tidak berlaku. Maka sekarang Allah tidak menerima bayangan lagi. Allah langsung pada hakikat keselamatan, yaitu Kristus. Coba 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5.
Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Satu jalur. Karena itu, kalau ada orang Yahudi sekarang yang tidak percaya Yesus, masih terus dengan bayangan, apakah mati akan masuk neraka? Masuk neraka. Kenapa? Karena kalau hakikat keselamatan sudah diberikan, kamu tidak mau lewat jalur sini, mau tetap lewat sini. Padahal Tuhan sudah menetapkan ini, membatalkan ini. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 10. Karena itu, semua itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, ya, ini masih dari sebelumnya tuh ya, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Semua itu berlaku tapi hanya sampai waktu pembaharuan. Waktu pembaharuannya mana? Kalau lihat ayat selanjutnya, itu Yesus hadir. Artinya semua aturan ritual perjanjian lama memang berlaku, tapi waktu tiba waktu pembaharuan Yesus datang, sudah tidak berlaku lagi. Nah sekarang yang sudah tidak berlaku kamu masih mau pakai, ya bagaimana bisa selamat? Ya, jadi biarpun orang Yahudi kalau tidak percaya Yesus tetap tidak selamat. Sudah selesai? Ya, satu. Jadi ini Pak, ini masih ada hubungannya dengan saya yang kedua tadi. Ada banyak orang sih, saya pernah dengar pendidikan bahwa kalau ada guru sekolah minggu mengajar itu, kalau kamu tidak ikut Yesus maka kamu akan binasa. Nah ada orang tua yang tidak terima, mereka bilang guru sekolah minggu itu mengintimidasi anak-anak sekolah minggu, anak kecil itu, sehingga terlihat bahwa seperti Yesus itu kejam sekali begitu. Nah itu bagaimana menanggapi itu? Apakah Allah setia itu? Ya itu hubungannya dengan pertanyaan saya yang kedua. Saya kira begini, kalau tidak percaya Yesus akan binasa, masuk neraka. Itu sebenarnya kata-kata firman Tuhan. Jadi kalau orang tua menganggap bahwa itu mengintimidasi, kok rasanya aneh. Artinya dia juga harus percaya bahwa firman Tuhan juga mengintimidasi. Dan memang di mana firman Tuhan diberitakan, itu memang ada nada penghakiman. Coba saja, di dunia di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diberikan keselamatan. Tidak di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Bukankah itu kan sudah penghakiman terhadap semua jalan lain yang ada? Bukankah itu sudah penghakiman bagi semua upaya manusia dalam berbagai agama untuk selamat? Jadi di dalam Injil itu sudah ada unsur penghakiman, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa. Kalau kamu tetap di dalam dosamu, kamu akan mati dalam dosamu. Itu semua ada penghakiman. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara Injil dengan berita penghakiman. Pada saat yang bersamaan ada berita anugerah. Tapi di balik berita anugerah dia punya pasangannya, yaitu berita penghakiman. Nah, masalahnya begini, kalau guru sekolah minggu hanya kasih pasangan yang satu, yang penghakiman tanpa berita anugerahnya, nah itu yang rumit. Nanti membuat kesan kok Yesus ini kok kejam banget ya. Harusnya ditekankan dulu sisi berita anugerahnya, bahwa dia mau supaya kamu selamat, dia sudah mengorbankan ini. Nah, tapi setelah dia berkorban seperti itu, kamu masih tetap menolak dia. Pengorbanan Allah Bapa memberikan Kristus itu pengorbanan yang terbesar. Kalau pengorbanan yang terbesar seperti itu ditolak, maka layaklah pengorbanan terbesar itu menghasilkan hukuman terbesar. Jadi tidak hanya berita penghakiman. Kalau hanya berita penghakiman terus pokoknya adik-adik, pokoknya percaya Yesus, tidak masuk neraka. Ya memang, kok Yesus kok kejam banget ini ya, ancam-ancam. Nah itu nanti akan menyebutkan kesannya intimidasi. Tapi harus diberikan dua-dua. Nah Injil itu, Evangelium itu adalah kabar baik. Jadi harusnya adalah sisi baiknya, sisi kabar baik itu harus diberikan. Begitu orang tidak percaya atau respon negatif, baru sisi penghakimannya itu berlaku. Jadi bagi saya orang tua menilai begitu juga terlalu cepat, tapi guru sekolah minggu juga harus perhatikan supaya yang dia sampaikan itu berimbang antara dua sisi dari Injil itu. Ya, oke, cukup ya. Ya, baik, kita berdoa. Aku berkata kepadamu,
kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.